Bisnislah yang pasti menguntungkan. Bisnislah yang pasti menguntungkan, yaitu berbuat baik tanpa berharap imbalan. Iya, setelah 25 itu istilahnya sistemnya gini lah, sistemnya apalah udah mulai nggak sehat nih, udah mulai nggak sehat. Mau narik, mau istilahnya mau withdraw gitu kan ya. Dipersulit gitu, maksudnya yang biasanya masuknya cepat gitu kan ya, misalnya malam ini kita WD, besok paginya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, dan siang teman-teman. Ini kita lagi di Kampung Ngopi ya, kerabat Kampung Ngopi. Nama kafenya Kafe Puisi. Jadi buat teman-teman yang baru kali ini nonton, saya ngucapin terima kasih. Jangan lupa subscribe. Syukur-syukur kalau materinya bagus, di-share dan di-like ya. Tapi insya Allah selalu bagus karena kita pilih materi-materi yang serius. Alhamdulillah kita terima kasih juga udah kehadiran tamu Mbak Roro Ayu. Ini akan cerita tentang investasi bodong. Investasinya ya kan? Yang bodong ya? Investasi yang bodong. Jadi ini udah bener-bener banyak makan korban. Banyak banget korban. Orang udah ngumpulin, pas-pasan, ikut berharap dapat untung, malah buntung. Nah, itu kan. Jadi investasi bodong termasuk juga money game? Money game, macam-macam lah. Ada judi online, ada money game, ada koperasi juga ada. Kita nanti mau cerita, teman kita juga ada yang jadi korban juga. Siapa nih teman kita? nanti kita cerita tujuannya untuk apa, supaya kita hati-hati kalau mau berinvestasi itu harus lihat-lihat benar apa enggak nih, jelas apa enggak nih gitu. Oke. Ada tambahan informasi apa? Ya, langsung aja kali ya. Langsung, dapat dianggurin kan. Iya. Nah, Ki, mumpung di sini, biar ngomongnya lancar, langsung disuguhin dong. Oh iya, Cang. Ini tukang warungnya kayaknya ngeliatin apa sih dari tadi? Ini ada kopi spesialis sama apa ya tadi ya nih? Ini nambah terus nih dagangannya nih, Kafe Puisi nih. Ginger jeruk nih, enak nih rupanya. Ada menu baru nih. Roro mau apa nih, Roro? Minum kopi, teh? Ginger jeruk aja coba. Oke. Ginger jeruk, mantap. Wow, ini ginger jeruk. Berarti jahe jeruk ya. Sebelum ngomong kita masalah investasi bodong dan dan semacamnya, kegiatannya apa nih sekarang nih? Pengen tahu dulu nih. Oh, sekarang sebagai modeling. Masih model ya? Masih. Oke. Modeling, kemudian SPG, aser, influencer, kemudian juga streaming ya. Streaming juga. Sama ada usaha elektronik di rumah ya? Iya, ada banyak usaha. Banyak banget ini borong semua. Bukan. Tapi yang lebih utama apa nih? Modeling kali ya? Lebih modeling, lebih ke modeling. Dari kapan jadi model atau dari 2017. Ya tadi kan Baki sebutkan bahwa kita lagi mau bicara tentang investasi bodong nih. Iya. Memangnya pernah jadi korban ya? Pernah. Waktu itu tahun berapa tuh korban ini? Yang jelas sebelum pandemi ya, antara 2017-2018. Oh, oke. Berarti udah lama juga ya? Kok bisa sampai tertarik terus jebur ke situ tuh gimana awalnya? Kenapa bisa ikutan investasi? Nah, sekarang kan kita melihat sosok nih ya, karena pertama yang nawarin atau istilah kata upline-nya itu benar-benar sosoknya tuh meyakinkan gitu kan ya. Upline itu teman atau orang lain? Ya, atau nggak kenal? Temen, kerabat juga, Masih kenal ya? Nah, masih kerabat. Nah, dia dari yang pokoknya gaya hidupnya, lifestyle-nya tuh naik ya, dari yang biasa aja, kemudian beli tiba-tiba up gitu ya? Up dengan cepat gitu loh, dengan tempo yang sangat cepat gitu ya. Saya lihat setahun dia udah bisa beli rumah, mobil, terus lifestyle-nya juga barang apa yang dipakainya branded semua. Jadi gitu kan. Iya, tergoda. Kemudian sekarang kan zaman teknologi, apa-apa update status gitu ya. Dia statusnya tuh waduh enak-enak, terus untung segini tiap lihat status dia gak. Terus ketika dia nawarin, awalnya sih ragu ya kan, tapi karena dia sosoknya meyakinkan, dia kan seorang motivator juga, salah satu seorang motivator. Ya makanya kita kan yakin gitu kan. Ternyata motivator suksesnya dari manikin sih. Semua. Kirain jadi ini motivasi. Itu namanya flexing. Oh iya. Iya kan, flexing. Jadi
bergaya hidup kayaknya Iya. mewah segala macam, itu untuk merekrut Menarik. orang yang gitu pengen gitu kan. Dari film dia sebagai pembicara nggak seberapa ya, mungkin dari situnya kan dia kan banyak pengikutnya ya istilah kata gitu, dan cara ngomong motivator kan kita pasti yakin banget, enak, yakin, terus dengan sosok dan dengan lifestyle dia kita yakin, sehingga tadinya saya satu doang nih, pasang satu istilah kata ya, pasang satu kan 15. Wah, 15 juta? Ya. Oke. Satu paket lah. Satu paket lah ya. 15 juta. Habis itu kok untung gitu kan. Berapa untungnya waktu itu? Sekitar 30% per minggu lah. Mantap itu. 4 Iya. juta setengah lah ya kurang lebih ya. 30% per minggu, kok untung gitu, kok bener nih berarti berarti investasi. bener. Iya, terus nambah lagi kan kalau tambah kaki, sebenarnya kan kayak model MLM, untungnya bertambah gitu, sehingga nambah kaki lagi sampai total 4 paket jadi 60 juta kan ya, gitu. Untung ya. Berapa kali untung? Atau Akhirnya berapa minggu enggak tuh? dari 60 modal 60 keluar, baliknya berapa? Udah dapat berapa waktu itu? Kira-kira sekitar 25-an. Oh. Jadi masih rugi kalau dihitung-hitung apa sih namanya secara. Artinya setelah 25 stop udah nggak dapat lagi. Iya, setelah 25 itu istilahnya sistemnya gini lah, sistemnya apalah, Oh, mulai tuh, udah mulai nggak sehat nih, udah mulai nggak sehat. Mau narik, mau istilahnya mau withdraw gitu kan ya. Withdraw. Dipersulit gitu, maksudnya yang biasanya masuknya cepet gitu kan ya, misalnya malam ini kita WD, besok paginya gitu kan. Oke. Misalnya 1 hari lah maksimal 24 Itu udah jam. mulai curiga belum ketika udah mau narik udah mulai sulit? Oh, pertama enggak, karena masih cair ya, masih cair masih ada tapi yang cair, agak oke. agak Telat. lama gitu, Oke. agak telat, tapi semakin kesini banyak yang apalagi yang pasang gede-gede gitu kan, nggak cair lah, mulai ini nih. Dana saya mau saya tarik aja, nggak bisa. Oh, Kan sebenarnya itu akhirnya dana mau bisa ditarik ditarik semua gitu ya? kapan aja gitu kan. Perjanjiannya bisa ditarik kapan aja. Iya, kecuali weekend gitu ya pokoknya. Kecuali ini bisa ditarik kapan saja, nggak bisa. Nah, mulai di situ udah nggak ini. Wah, ngomong investasi bodong, bukan pusar saya aja yang bodong. Emang pusatnya bodong? Enggak juga sih. Cuman kalau begitu saya juga pernah. Wah, ngeri juga. Ini nih, Dia ini orang kaya ini. Belum Sama ditanya invest. udah cerita sendiri nih. Apa-apa. Cang, Cang. Ngomongnya Kayak apa? Saya Gimana? menarik juga Ceritanya dengan gimana? investasi seperti itu ya. Tapi Ya. ini bentuknya kayak koperasi gitu. Oke. Gitu. Pasti Dia koperasi dengan- Depok ya? Ya, udah nggak usah sebutin dah itunya. Ya kan Depok kan nggak apa-apa. Sebutin, ya. Yang penting udah ikut investasi gitu. Wah, menggiurkan banget. 10% bro dari hasil kita naruh di situ. Oh. Kena berapa, Cang? Ya alhamdulillah sih cukup gede. Berapa dong? Ya kalau dia bilang ratusan lah kurang lebih gitulah. Berapa? Wow. Ratusan lah gitu. Ratusan. Gila. 100 lebih? Ya, pokoknya kurang lebih 100-an aja disebut gitulah. Oh. Gitu kira-kira gitu. Waktu Karena itu tertariknya- iming-imingnya 10% ya? Berarti 10 ya, jutaan. 10%. Kalau itu per 100 juta ya 10% berapa coba? Iya, Sebulan iya. 10 juta. Udah bisa Sebulan lebih. ya? Tiap minggu atau tiap bulan? 10%? Tiap bulan. Tiap bulan. Tiap bulan. Oke. Setiap bulan 10%. Coba bayangin aja 10 juta. 10 juta. Itu udah balik berapa bulan? Ya baru 7 bulan, begitu 8 bulan jengkang saya. Oh, 7 bulan berarti Baru baru 80. 7. Ya 80 ya. 80. Berarti lossnya 20. Berarti yang lossnya 20 ya, Cang ya? 20. Tapi itu kan lama masuknya. Kalau itu ditarik lagi gitu loh nantinya. Iya. Jadi iya. yang ke-11-nya enggak, ke-12. Nah, waktu itu alasan ikut koperasi itu apa, Cang? Kalau apa Ah, namanya? iya nih menarik. Kalau nih. Roro kan tergiur sama temennya gitu ya, Ro ya. Iya. Kalau Cang Doni Ya sama, temen juga. Awalnya saya juga nggak tertarik dengan investasi itu, karena sudah tahu nggak mungkin juga gitu 10%, gitu loh, udah pengen gitu. Tapi karena teman memaksakan diri, udah tanggung jawab saya katanya gitu, ya ada hitam di atas putih gitu loh. Ya habis mau gimana lagi, dia juga kena, Iya. habis dia mau tanggung jawab, nggak ada juga habis-habisan. Pasang ketarik badan semuanya. juga kali ya? Iya. Ya udah akhirnya kita ngejengkang berdua. Sambil mikir astagfirullahaladzim. Nah, giliran rugi ada tobat rezeki. Akhirnya Coba kalau untung lu terus-terusan Diem-diem. berarti. Iya, kalau Akhirnya kita saya beralih diem-diem. profesi menjadi kopi kafe kopi. Wah, ini baru benar. Ini baru soalnya berkah nih, Cang. Ini kalau begini, investasi Cang. kecil-kecilan tapi Iya. kan benar. gitu loh. Ini mahal loh kopinya loh. Lumayan. Dia jual. Tapi ngomong-ngomong nih, kapan bayar kopi sama makanannya nih? Mau sekarang? Ya nanti aja Ya, lah. nanti. Belum diminum udah ditagih. Aneh juga. Ini bagus nih mereknya apa nih? Senyaman kopi. Ki. Senyaman kopi Itu ya? ada hidangan baru tuh masuk teh itu. Iya ini teh ginger ya. Iya, ginger itu. Boleh silakan di ini. Cobain, Nah, cobain. kita pengen tahu juga, Ro, Iya. waktu itu dana yang dipakai Iya. itu dana apa tuh?
Maksudnya dana simpanan kah, dana boleh nabung dari mana kah? Iya, misalnya? dana tabungan dari awal-awal aku modeling kan banyak job. Waktu itu belum corona kan ya, masih banyak event-event. Oke. Aku pikir daripada di apa sih taruh di Disimpan tabungan, juga. tabungan ya udahlah buat Selain itu investasi. investasi jadi berkembang gitu Iya ya. berkembang pengen gitu kan, ingin mengembang. Ya awal-awal jadi model tuh, jadi kan ya tergiur karena ya tadi dengan untung tadi. Ya itu sebenarnya investasi kayak gitu sebenarnya nggak make sense ya, nggak make sense kalau dipikir-pikir gitu kan. Tapi yang namanya orang sifat manusia yang greedy, yang serakah gitu kan ya. Ya udah pengen untung cepet, jadi itu sebenarnya untuk para pemalas gitu kan. Iya. Sebuah pembelajaran sih. Jadi kadang pembelajaran itu memang mahal ya. Ya dari situ belajar lah. Kapok atau enggak? Kapok. Ini belakangan Pasti kan ada muncul lagi yang Banyak. trading itu kan Banyak. ada. Ya kita nggak usah nyebutin aplikasinya apa, sampai yang beberapa waktu lalu kan sampai akhirnya afiliator kan ditangkepin itu Iya ya. betul. Itu kan juga artinya itu berubah wujud menjadi bentuk-bentuk lain ya. Ya. Jadi aplikasi yang apa namanya? Jadi gini Ki, ini menurut saya si pemilik aplikasi atau pemilik gamesnya ini atau investasi, mereka membaca psikologis di kita. Iya betul. Bahwa satu lagi susah pekerjaan, pendapatan dan segala macam. Kedua aktivitas dibatasi banyak kemarin kan. Jadi ketika ditawari sesuatu yang menguntungkan gitu kan dengan cara cepat itu tadi kan, cepat dan nggak ngapa-ngapain lah kasarnya gitu. Hanya cari teman mungkin atau cari apa downline gitu kan, banyak yang tertarik gitu. Banyak yang mencoba peruntungan. Ya sekarang kondisinya mau nyari kerja susah. Dagang belum tentu laku, nggak punya modal segala macam gitu. Ya mungkin itu yang dibaca psikologis itunya. Dan gitu. itu juga Punya kalau pengalaman sekarang juga? Saya sih alhamdulillah nggak pernah ikutan yang begitu. Kenapa? Benar. Karena nggak punya duit. Ternyata sekarang dia modal orang kecil udah miskin bisa juga. loh. Iya, kan ada modalnya. Mungkin kalau ada modalnya nggak tahu ya gitu ya. Tapi sekarang game-game itu modal kecil bisa loh, makanya Nah, lebih banyak. persoalannya sampai modal yang kecilnya saya nggak punya gitu. Sekarang kuantitas, dihitungnya kuantitas dengan modal kecil. Yang game-game itu kan kuantitas kan kecil kan, menembaknya justru ke rakyat rakyat bawah gitu kan. Ya, saya cuma Modal dengar sih kecil ada gitu beberapa kan. money game yang hanya modal, mohon maaf bahkan 1.000 perak, 2.000 ya kalau nggak salah yang mainan-mainan judi online lah ya. Kayak Kuantitas gitu. ya mereka ya. Kalau yang itu trading itu gimana tuh? Binary option namanya. Iya binary option. Itu kan juga lagi marak gitu. Ya, tapi sekarang juga memang sudah diawasi oleh pemerintah dan dirapikan bahwa mereka yang tidak ada izin dari OJK ya tetap harus dibubarkan gitu. Artinya tuh boleh ya? Ada yang boleh, ada yang enggak ya mungkin ya? Iya, kalau diizinkan pasti boleh gitu kan. Walaupun kalau kita harusnya jangan lah ya. Gitu kan. Jangan, mending disektoril aja. Dagang gorengan lebih Iya. Itu berangkat ini lebih dagang real, ini. lebih make sense Tapi lah. ngomong-ngomong investasi, kenapa Mbak Roro nggak investasi aja sama saya dulu? Nah, Gitu ya. itu udah benar itu. Nggak usah berupa uang, Apa? berupa cinta. Nih sahabat Kafe Puisi, kira-kira nih cocok nggak sih Cang Doni sama Rora nih kalau dibilang cinta tadi tuh? Jangan belis-belis. Boleh dikomenin ya? Enak. Boleh dong. Ntar ada yang marah. Iya. Oke, lah setelah lepas dari kasus apa namanya investasi bodong ini nih, apa tuh move on-nya gimana waktu itu? Move on ya pasti ya kita kecewa atau gimana gitu kan. Kecewa pasti, dan itu hasil kerja aku, tabungan aku, gini-gini kan ya. Dan kita udah plan ya sebenarnya itu untuk apa gitu kan ya. Ya plannya jadi mundur, pertama plannya jadi mundur, yang kedua saya jadi merasa berhutang terhadap diri sendiri. Jadi saya harus mengganti uang saya yang hilang ini dengan kerja yang ekstra gitu loh. Pembelajaran, jadi itu benar-benar dijadikan pembelajaran gitu kan. Tapi waktu itu ya. misalnya tidak terlibat atau tidak kabur lah ownernya. Ya. Uang itu mau dipakai buat apa sih? Plannya jalan-jalan kayak kalau keliling Eropa. Oh enggak. Ya buat kawin lah. Moga. Untuk bangun rumah. Bangun rumah. Emang rumahnya tidur? Nggak dibangunin? Iya, Udah kelamaan. Udah dibangunin, nggak bangun Bangunin jangan begini dong, jadi linu saya. susah bangun. Iya. Nah, terus kalau yang usaha elektronik tadi, itu setelah Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ada cewek cantik mau datang gini. Masya Allah. Iya, ayah dagangan ya. Aduh. Ayah dagangan ya sok atuh. Ya kopi, ayah teh. Itu teh naon? Teh. Ayah wae. Teh ayah wae. Enak ya. Enak atuh sok cobakeun deui deh itu. Sok Cang Doni giliran yang beli cakep terus ramah. Iya. Tadi ditagih belum diminum. Tapi belum diminum tuh Ada apa gitu? Ini obrolan investasi. investasi. Kita ngelalar tidak. Coba dulu atuh sih neng, saya tahu aja sih neng ini
punya Sini, investasi duduk, juga dulunya. Gitu. Boleh Mbak Ki. Ya boleh lah. Kebetulan kan saya di sini. Kalau Iya. Mbak Ki kan udah ada Roro. Tapi Bongsor jangan terlalu deket-deket dong, geser Iya. dikit. Ini investornya Cang Doni nih. Iya. Selalu. Langsung Cang Doni. Marah mau kemana sih? Tidak yang jajan atuh. Kok jajan dandannya ke kafe doang loh, kafe puisi doang loh. Dan Eh, Kan ada kalian atau apalagi ada si Teteh menikah. Asik. Bongsor. kirain ada saya tuh. Halo. Ini kamu ini aja. Sini. Namanya siapa? Roro Pinggir. Ayu. Ada acara apa ini? Nih, Bahas Mara, investasi. kamu pernah ikutan ini nggak investasi bodong? Kalau Roro kan salah satu korban investasi bodong tuh, jangan sampai ikut-ikutan tuh. Kok bisa? Investasi apa? Tergoda. Aku tergoda. Abang Sara Ayu. Aduh, kalau saya mah nggak bodong, Bu. Perlu dibuktikan, Cang, ya kan? Tapi soal investasi bodong saya juga punya pengalaman. Cuma bedanya ini saya investasi pasti rugi. Nah, kita udah tahu bahwa ini bodong. Ini cuma memang niat untuk sekolah. Untuk pelajaran nih, ini pasti bohong dan pasti Pasti rugi, pasti rugi. Dan ketika benar-benar rugi, saya bersyukur. Artinya dugaan saya tepat. Alhamdulillah. Sudah rugi. siap? Sudah siap. Sudah duluan. Karena udah, ini pasti rugi. Pas sekarang udah nggak percaya. Cuma ya karena tekanan untuk menjaga stabilitas atau situasi Iya, supaya iya. tetap Keamanan kondusif. nasional lah ya. Nasional. Jadi udah ikut aja jret pasang. Ini dah ayah naon Kak. Ya. Bener-bener ini Neng Mara nih. Iya wae lah. Ya iya, Oke, biasa. sambil kita lanjut ya. Ya. Iya, jika nanti kerupuk ngenarehnya. Nah, kerupuk. Ambil aja Mara, ambil. Ambil nggak apa-apa. Yang bayarin Mbak Ki. ini Segerobak-gerobaknya. tenang. Bayarin. Segerobak-gerobaknya Nomor boleh ya. teleponnya tinggalin di Cang Doni ya. Iya, Iya, sama nomor pokoknya sepatu. nantinya dah. Pokoknya jangan lupa. Apa? Iya, Apa jangan lupa? Bon-bonnya lah dari Iya. kemarin. Bon. Bon apa? Bontot. Bontot. Nah, balik lagi Roro tadi. Iya. Kan ketika move on, oke lah rugi sekian puluh juta misalnya Iya. gitu kan kemarin. Terus bangun usaha yang lain lagi tuh waktu itu disupport sama orang lain kah? Orang tua udah atau Orang tua berpikir udah sendiri nggak bisa ada. move on? Orang tua Oh, udah nggak ada nggak ada. Oh, dua-duanya. oke, sorry. Yes, oke. Waktu itu siapa yang istilahnya yang support untuk bangkit lagi? Yang support untuk bangkit lagi motivator itu juga. Dia juga. Iya. Oh, Iya. jangan-jangan dia juga ikut tertipu. Iya, ya dia pasti rugi ya. Dia pasti rugi Atlet juga pasti ya? rugi Oke, karena oke, oke. ya dia mainnya gitu kan kalau namanya money game atau seperti apa kan ketika dia dikasih menang, dikasih untung pasti akan naruh lagi ya kan, terus, akan naruh sifat greedy kita manusiawi Iya, ya, sikap serakah itu akan muncul gitu loh. Dia juga beban dia ke downline-downline-nya juga kan Juga diserang kan pasti kan keluarganya ini gimana gitu. Tapi ya sudah kita Nah, memang kamu kan berarti punya downline juga kan? enggak, aku Nggak kebetulan punya enggak down- karena oke. aku sendiri sebenarnya Kaki yang paling bawah ya? Mungkin kaki yang paling bawah sehingga atau di samping-samping bawahnya ada. juga ditutup ya? Iya karena kan itu memang jadi sistemnya tuh Oh, menyamping. berapa kaki gitu loh, maksimal berapa kaki gitu loh. Saya memang aku emang nggak mau untuk rekrut. Oh, rekrut ya. Oh, beruntung tuh ya. Hampir salah satu hampir keberuntungan itu ya. hampir sih hampir ada beberapa yang mau gitu kan, tapi kan meyakinkan orang untuk Invest sekian puluh juta ya. segitu banyak juga nggak Juga gampang nggak kan. gampang ya. Hampir ada beberapa sih yang mau join tapi untung belum, jadi saya nggak beban ini beban mental ya Berarti pasti ya. pelajaran yang bisa dipetik itu jangan serakah. Iya pasti. Kayaknya kuncinya itu jangan serakah. Kalau serakah ya belangsak aja. Ya sama bijak gitu tadi Ki, ngelihat sesuatu tuh jangan langsung tergiur. Uang Iya, sinawang jangan ya, jangan ngelihat dilihat. orang tuh Iya, kelihatannya enak tapi belum tentu ya. Ya, better investasi yang sektor real aja gitu kan. Misalnya properti ya kan Iya. tadi. Properti emas atau Emas. apa yang memang benar-benar wujudnya Real. nyata. Ya dagang juga kayak Cang Doni itu ya real. juga. Nikmat ini nih. Dan yang lebih ini tuh berkat tuh investasi kebaikan. Nah, Ya nggak? Kita Udah baik sama ditulis. orang. Oh iya. Udah ditulis. Oke, berarti kalau udah Makanya. ditulis kita bisa bacakan puisi nih tentang kebaikan kita tadi ya. Ki? Iya, tentang investasi. Boleh ya? Kita Iya, bacakan iya. puisi ya. Oke. Roro silakan sambil minum. Iya. Kita mau bacain puisi. Cang, siap? mau dilayani lagi, Cang? Oke. Monggo silakan diminum lagi. Kalau kurang nambah lagi. Segerobak-gerobaknya boleh? Boleh. Asik. Sama seorang-orangnya juga boleh. Rugi bandar nanti. Investasi agar bisa lebih makmur, orang-orang berusaha bisnis
menanam modal agar bisa berkembang. Dalam hayalannya akan dapat untung. Tapi yang terjadi malah buntung. Tergiur uang jutaan, jadi lupa akan kewarasan. Keserakahan menguasai jiwa. Tahu-tahu harta ludes. Mau menangis, air mata pun tak bisa keluar. Mau mengadu kepada siapa? Investasi bodong seperti tukang todong di siang bolong. Bikin kantong bukan hanya bolong, tapi saldo jadi melompong. Bisnislah yang pasti menguntungkan. Bisnislah yang pasti menguntungkan, yaitu berbuat baik tanpa berharap imbalan. Berbuat ikhlas tanpa pikiran hasilnya. Jika tak tahu apa yang harus dilakukan, setidaknya cobalah tersenyum pada pagi hari saat kamu dibangkitkan dari mimpi. Bersyukur bahwa kamu masih bisa melihat matahari pagi. Terima kasih. Cakep juga nih puisinya nih. Cakep. Ya intinya bersyukur. Betul. Kalau kita udah pagi masih bangun, masih lihat matahari, bersyukur, masih diberi kesehatan, ya kan, masih bisa senyum, masih bisa itu investasi yang paling mahal itu. Betul. Iya kan, investasi paling mahal. Ya, terus ya kalau memang kita melakukan sebuah kesalahan, jangan lupa perbaiki gitu aja dan move on. Begitu. Siap. Pasti Cang Doni ya kayak gini kan, berubah jadi tukang warung, bisnis warung gitu. Itu kan juga bentuk ini penebus kesalahan gitu kan. Betul. Jangan berbuat kesalahan yang sama karena masih banyak kesalahan yang lain yang belum dicoba. Jangan buat kesalahan yang sama. Kalau bisa jangan. Ya karena masih banyak kesalahan lain yang belum dicoba. Tapi ya jangan banget. Enggak. Jangan nyobain. Biar Cang Doni aja yang. Jangan saya dulu dong. Oke. Silakan. Ya, sahabat Kafe Puisi, sekali lagi investasilah kepada kebaikan dan jangan berhenti pada satu kesalahan karena banyak kebaikan yang sebenarnya bisa kita jalankan gitu kan. Sekali lagi terima kasih Roro Ayu sudah berbagi cerita di Kafe Puisi. Terima kasih Cang Doni, terima kasih Baki. Ya. Terima kasih Cang. Itu ceritanya sungguh menginspirasi, gitu menarik kan. banget. Mudah-mudahan banyak banyak manfaat yang bisa dipetik ya gitu Amin. kan. Sekali lagi support kami dengan cara subscribe, like. Juga sambangi sosial media kami di sini. Ya, sekali lagi kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.